Gini, saya kan sebenarnya bukan orang pandai juga, tapi ini kan saya kebenaran. Pengalaman. Saya udah tua, kamu belum tua kan? Saya udah pernah tua, kamu belum pernah tua. Saya nih. Nah, kalau pesan-pesan pada saya, itu masih pepatah kuno. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah ini, jadi artinya gini. Anak-anak sekarang nih kan saya selalu bilang sama anak saya, kalau cari uang dapat uang 100, kalau bisa 100 hari ini habis. Jangan. Kalau ada uang bisa ada 100, habisin aja paling banyak 5 perak gitu. Yang lain ditabungin. Orang bilang pelit atau apa, masa bodoh. Jangan juga lifestyle-nya gaji misalnya UMR 4 juta, mau pergi ke restoran sekali makan 1 juta, tekor bandar. Ya kan? Jadi kalau udah gaji 4 juta UMR, udah makan di rumah aja dulu deh. Simpen nih duit, tabungin. Pertama, yang kita penting, bukan gaya hidup, kita harus beli rumah. Karena rumah itu nanti pertama, jangan beli mobil dulu. Mobil sekarang Grab ada, taksi ada, naik motor, ojek bisa. Rumah itu kalau bisa kita harus punya. Sebagai manusia kita harus punya tempat hunian. Kalau rumahnya layak, rumahnya enak, pikiran juga enak, tenang, baru kita bisa berkarya lebih banyak. Nah, setelah sudah mumpuni, sudah mapan, sudah ada uangnya cukup banyak, rumah udah terbeli, baru mulai pikirin mobil. Nggak perlu pakai jam-jam mewah, ya, nggak perlu. Mobil pun juga pakai mobil yang bisa ngegelinding aja. Bahkan kalau perlu, mobil itu bisa dikaryakan. Misalnya kalau nggak dipakai, bisa sambil nyari Grab supaya nambah-nambahin duit gitu. Anak sekarang pada gengsi. Jangan gengsi, gengsi makan biaya bos. Ya, tapi gini loh, setiap kita mau beli barang, kita lihat azas manfaat. Ya, kalau azas keinginan, mau beli tanah ribuan hektar, mau beli supercar pesawat, itu azas keinginan. Cuman azas manfaatnya ada nggak? Kalau azas manfaatnya nggak ada, saya pikir sudahlah, keinginan aja. Kayak tadi saya bilang baru di Ruth, kalau ada Bugatti, saya numpang nyobain deh. Itu kan keinginan doang, keinginan nyobain. Nanti begitu kita merawatin juga, aduh kita males juga. Saya bahkan sekarang, kemarin 3 bulan lalu mobil Phantom Drophead saya ada yang mau beli, jual. Ya kan, terus ada yang Rolls down, jual, nggak ada masalah. Saya bahkan ya pakai Alphard aja cukup deh, atau Range Rover begini aja cukup kok, udah nggak perlu yang mewah-mewah gitu. Keren. Jadi cari duit dulu banyak-banyak, oleh sebab itu kerja keras, kerja amanah, ya buat jaringan itu pertemanan, ya jangan culas sama teman. Dan satu, ingat kata-kata saya yang paling penting, berteman itu ada kata-kata yang paling penting adalah loyalty. Loyalty is the best commodity for the friendship. Kalau kamu hianatin teman kamu, itu akan nyebar kemana-mana. Tapi kalau kamu setia kawan, kamu akan disayang sama teman-teman kamu. Dan bahkan kalau ada apa-apa, proyek-proyek apa, kita pasti dibantu. Kita ada kesulitan, dibantu. Ada orang bilang, Kang tahu, langsung kasih aja nih, gitu. Nah saya alhamdulillah, teman-teman saya, dari orang kaya sampai orang susah, semua saya berteman. Karena apa? Justru karena orang susah, doanya orang-orang susah itu dijabah malaikat. Makanya saya disayangi sama orang-orang kaya. Nah, orang-orang kaya tinggal bagaimana kita memanage bertemanan dengan orang kaya supaya kita bisa ikut kaya. Dulu saya belum kaya, saya cuma mimpinya gini. Kita nggak perlu jadi orang kaya, tetapi kita perlu berteman dengan orang kaya dan memanfaatkan kekayaan para orang kaya demi kejayaan kita juga gitu. Tapi ternyata Allah kasih, lu nggak perlu memanfaatkan orang kaya, iya kan? Jadi orang kaya aja udah sekalian gitu. Nah ini Allah yang kasih. Konglomerat malahan. Aduh, kalau orang kaya tuh hartanya masih bisa dihitung, Pak. Gitu ya? Iya, kalau Pak Yusuf nih nggak kehitung, itu udah konglomerat. Cara ngitung valuasi nilainya aja udah bingung. Bukan, gini, konglomerat juga tidak bermanfaat buat apa. Ya kan, buat saya ginilah. Kita boleh kaya, maksudnya di atas rata-rata orang, ya.
tapi kita bisa memberi lapangan pekerjaan kepada orang banyak. Terus kita bisa berbakti kepada negeri, bermanfaat di kala negeri memanggil kita, di kala negeri membutuhkan kita, dan kita harus cinta tanah air kita. Itu yang paling penting. Karena kita kaya, konglomerat, kita berkhianat, kita melakukan hal-hal yang tidak terbudi. Nah, itu buat diri sendiri dan tidak bermanfaat buat orang lain. Buat apa? Iya kan, kita mati berkubang tanah cuman tanah 1x2, tutup pakai kain kafan, nggak ada yang bawa apa-apa. Istri cantik pun nggak mau, iya kan? Kalau anak-anak gagah semua yang pada kaya nggak mau ikut kita semua. Begitu kita di kuburan, paling dia ingat hari ketiga, hari ke-100, hari ke-1000. Setelah itu udah kagak ingat lagi. Oleh sebab itu, kita harus banyak manfaatnya supaya hidup abadi nanti di surga situ, katanya, supaya kita lebih sejahtera daripada di dunia. Itu kan yang paling penting. Kalau sekarang kita udah tahu, oh, yang namanya kayak apa? Punya mobil, punya rumah, iya kan? Punya duit gitu kan? Bahkan kalau syukur-syukur bisa banyak mobil. Nah, saya sama anak-anak saya bilang, saya kerja aja deh. Bahkan saya bilang, barang-barang saya yang mewah-mewah, kalau bisa, kalau ada yang mau beli tahun ini, tahun depan semua saya jual-jualin. Saya nggak kepengen pakai barang mewah. Lebih baik uangnya saya manfaatkan buka lapangan pekerjaan buat orang banyak. Ya, yang namanya kaya itu bukan hartanya loh, kalau menurut saya. Kaya itu hatinya. Kalau hatinya kaya, kita timbul empati, timbul simpati lihat orang susah. Terus kita mau berbagi. Terus kalau kita kaya, duit banyak dikumpulin, terus sampai dimakanin kutu, nggak mau berbagi. Buat apa kaya? Nggak bisa nikmatin. Terus banyak orang kaya karena dia ketakutan ngumpetin duitnya, akhirnya dia was-was, dia kagak berani keluar. Terus dia was-was jaga kesehatannya, dia kagak berani makan. Iya kan? Akhirnya nikmatnya di mana? Nggak bisa nikmatin. Kita biasa-biasa aja. Saya jalan nggak ada pengawal. Saya supir Sabtu Minggu nggak ada. Yang penting banyak temen. Dan jangan berasa lebih hebat dari orang. Kalau ketemu kerumunan orang banyak, saya selalu Assalamualaikum, permisi, numpang tanya, gitu. Dan kalau perlu kita nundukkan badan kita, jangan merasa tegap gitu. Orang ngelihatnya juga sebel orang kampung. Tapi kalau orang kampung, kita makin nunduk, dia makin nunduk kepada kita. Filosofi saya selalu, ketemu orang kecil, kita harus lebih makin nunduk daripada itu orang kecil. Dan insya Allah, dia akan lebih hormat.